Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 2 hari, saya ikuti demo yang terjadi di depan KPU dan Bawaslu. Kenapa saya datang ke sana? Karena saya ingin membuktikan, benar nggak sih seperti yang Amin Rais bilang, bahwa demo yang ada itu adalah keinginan dan kedaulatan rakyat Indonesia. Ternyata bohong. Demo yang terjadi kemarin di depan Bawaslu dan KPU itu adalah demo kedaulatan pendukung Prabowo Subianto 02. Ya. Jadi nggak usah jual-jual nama rakyat. Hanya untuk mengejar ambisi politik dan kekuasaan kalian. Kalian tega mengorbankan rakyat dan membayar rakyat kecil untuk menjadi tumbal dari keinginan dan nafsu kekuasaan kalian. Jadi demo kemarin dihadiri oleh pendukung Prabowo Subianto, HTI dan masa bayaran. Ya. Dan mereka memaksakan kehendak Prabowo harus jadi presiden. Gak bisa. Tidak bisa itu terjadi. Dan perlu diketahui, demo yang berakhir ricuh, ya, dan menelan korban, baik yang luka maupun meninggal, yang bertanggung jawab atas tragedi anak ini adalah Prabowo Subianto dan Amin Rais dan kawan-kawan. Jadi yang bertanggung jawab adalah Prabowo Subianto, Amin Rais dan kawan-kawan. Jadi kalian harus mempertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di negara ini. Ingat Pak Prabowo, Mei 1998, hal ini terjadi, Anda bisa kabur. Tapi kali ini tidak. Ya. Saya jujur melihat hal seperti ini, emosi, marah, muak, dan benci. Tapi sebagai muslim yang baik, apalagi di bulan Ramadan ini, saya harus bisa menahan emosi saya. Harus bisa menahan diri saya. Harus bisa menahan sikap dan lisan saya. Karena itulah ajaran agama Islam yang baik. Sebagai muslim yang baik, di saat bulan suci Ramadan ini, saya tidak ingin mengotori bulan suci Ramadan dengan sesuatu hal yang buruk. Hal yang tidak baik. Karena saya masih ingin mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun, saya harus meluruskan, demo kemarin ricuh dan chaos itu adalah memang sudah dibentuk, sudah direncanakan dengan matang oleh orang-orang, aktor-aktor di balik ini semua. Kenapa? Biaya demo itu tidak sedikit. Lalu logistik disediakan, uang dapat, petasan disediakan, batu disediakan. Dan terbukti kan di salah satu mobil partai yang tertangkap polisi banyak terdapat batu petasan dan bom molotov. Tapi ada petinggi partai tersebut mengatakan itu adalah rekayasa. Siapa juga yang mau rekayasa? Kamu tuh mulutmu tuh bener-bener lama-lama diremes juga loh. Ya. Siapapun manusianya yang telah ikut merencanakan gerakan people power atau yang telah diganti oleh Amin Rais menjadi kedaulatan rakyat, dia harus bertanggung jawab secara hukum yang berlaku di negara ini. Tidak ada yang bisa mengintervensi hukum di negara ini, dan tidak ada yang kebal hukum. Karena yang melanggar hukum harus dihukum seberat-beratnya
seperti apa yang telah dia lakukan. Kalian semua jangan pernah mengorbankan rakyat kecil demi menuju ambisi politik kalian. Jangan pernah jual-jual agama. Ingat itu. Kalian pikir kami selama ini diam, takut? Tidak ada yang takut sama kalian. Saya akan melawan kalian semua. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga saya, melindungi saya. Kalaupun terjadi apa-apa dengan diri saya, musuh saya hanya kalian. Karena saya sedang membela bangsa dan negara saya dan menegakkan kebenaran di negeri ini. Jadi kalau ada apa-apa dengan saya, tidak jauh-jauh. Saya tidak punya musuh yang lainnya. Jadi apabila terjadi sesuatu dengan saya, musuh saya hanya orang yang sedang saya laporkan. Deal? Dan saya juga merasa lucu ya. Geli sendiri. Ada orang berteriak-teriak, emak-emak 02 itu. Berteriak-teriak, lebih baik kami mati, kami jihad. Tapi kok gak mati-mati? Tetap aja dia hidupnya sekarang. Saya pengen buktiin mulut-mulut mereka yang berteriak mati jihad itu. Mak-mak itu yang katanya kemarin mati jihad. Kok buktinya mereka masih hidup? Kena gas air mata aja mereka kabur. Ketakutan, terbirit-birit. Sampai ada sendalnya ketinggalan. Ngomong sih gampang, Mak. Buktiin dong. Jangan ngomong doang kalian. Lalu ada juga bapak-bapak tua. Saya siap mati, Bu. Istri saya sudah ikhlas. Ya udah pasti ikhlas. Ngelepasin suami yang udah tua. Nanti kan dia bisa kawin lagi sama yang muda. Ya. Jihad itu bukan seperti ini. Jihad itu bukan membela orang yang ingin berkuasa dan politik. Bukan. Kalian gagal paham semua. Makanya belajar agama tuh sama orang yang baik dan benar. Ya. Pemahamannya beda sih kita ya. Jihad kok demo depan Bawaslu supaya Prabowo menang. Itu bukan jihad. Kalian itu udah salah kaprah. Ya. Saya lihat polisi tidak memakai peluru tajam. Polisi memang bertindak tegas karena masa pendemo udah brutal. Menembakkan petasan-petasan ke arah petugas polisi. Memang mereka mau sengaja memancing polisi untuk berbuat anarkis. Ya. Tapi saya tidak melihat polisi menembakkan peluru tajam. Jadi bohong kalau ada yang bilang ada peluru tajam. Saya lihat langsung di lokasi dan itu ada rekamannya ya. Saya merekam semuanya. Polisi hanya menembakkan gas air mata dan memukul mundur masa pendemo ke Jalan Tanah Abang dan ke arah gondang dia. Ke Wahid Hasim. Kalau misalnya ada masa pendemo yang masuk rumah sakit, luka-luka, ya itu resiko dia lah. Kenapa dia berbuat brutal, anarkis, semena-mena. Malah ada informasi yang saya dengar, ada warung rokok dijarah, ada yang makan gak bayar. Kasian loh pedagang-pedagang di sana. Saya di sana sampai jam 2. Apalagi masa demo bayarin yang nekat-nekat itu demi bayaran 300.000 ya. Sekarang gimana rasanya yang ditangkap tuh? Gak sebanding. Apa ada orang yang membayar mengeluarkan kalian? Gak ada. Apa ada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Amin Rais yang membela kalian yang ditangkap? Gak ada. Ya. Kecuali kalian ditangkap polisi, mereka bantuin, nolongin, belain. Ngeluarin dari penjara atau dari kantor polisi. Kalau bela orang,
Lihat orang itu mampu nggak bela kita. Kalau enggak ya ngapain? Yang dibela juga pengecut. Ya. Lalu ada perempuan tua, bapaknya dulu mungkin mantan penguasa di negeri ini, 2 hari sibuk mondar-mandir datang ke demo. Dulu-dulu tuh ibu-ibu nggak pernah datang demo-demo, tumben. Ada apa? Dulu nggak pernah tuh perempuan ini datang-datang ke demo-demo, nggak ada. Kali ini dia demo, datang demo, ya. Ih, saya ngeliatnya aja geli. Ada rekamannya. Saya merekam semuanya. Kalau saya mau melaporkan semua mulut-mulut mak-mak 02, habis loh kalian semua. Bagaimana caci maki kalian itu ada di rekaman saya. Tapi buat saya, bukan itu. Yang penting semua yang ada di sana kembali menyadari bahwa ini bulan suci Ramadan. Kalian berhijab dari ujung kaki sampai ujung kepala, ya. Tapi mulut menghujat, mencaci maki, memfitnah. Katanya muslim, ya. Tapi mulut gak bisa dijaga. Astagfirullahaladzim. Itulah kalau mendapat pengajaran yang salah, jadi salah kaprah, gagal paham. Saya hanya mau berharap negeri ini tenang kembali, damai kembali. Kalah menang dalam sebuah kompetisi itu hal yang wajar lah. Bagi yang kalah, introspeksi diri. Nggak usah demo, muak, tau nggak? Kalah demo. Teriak-teriak curang tapi nggak mampu membuktikannya. Maunya kalian apa ini? Kalian pikir nggak ada yang berani ngelawan kalian? Aku yang akan ngelawan kalian nanti. Ya, jangan. Kalau udah bosen hidup di Indonesia, silakan pindah. Bilang sama pemerintah, Pak, saya mau pindah ke warga negaraan. Ya, daripada kalian mencaci maki di negeri sendiri, ya. Daripada kalian jadi bumerang, jadi benalu di negeri sendiri, lebih baik pindah. Ya, atau mau ikut sama pujaan hatinya itu, capresnya itu, silakan pindah. Karena rakyat Indonesia yang lain tuh pengen hidup tenang, rukun dan damai. Seperti dulu. Walaupun kita berbeda agama, suku, bangsa, bahasa, kita bersatu. Kita rukun damai. Saling menghormati satu sama lain. Saling menyayangi satu sama lain. Sekarang muslim sama muslim aja saling membenci, saling menghujat. Karena apa? Salah belajar agama. Jadi salah kaprah. Otaknya jadi dangkal. Kalian pikir nanti begitu mati, enak gitu ya? Itu malaikat nanya, hei kamu yang demo kemarin, bela siapa capresnya gitu? Nggak ada. Lalu ada lagi yang bilang, Jokowi akan diadili di PBB. Hello? PBB itu nggak ngurusin Pilpres Indonesia. Nih, pakai ini. Lalu ada lagi yang bilang, 700 KPPS meninggal diracun. Yang racun siapa? Biasanya maling teriak maling loh. Yang racun dia, yang teriak dia. Gak boleh suka memfitnah orang. Kalian ngaku taat agama, ngerti agama, tapi sibuk memfitnah orang. Yang zolim itu justru kalian, tapi kalian tuduh orang lain. Kalau kalian punya bukti, data yang kuat, kalau betul-betul semua petugas PPS yang sebanyak 700 itu meninggal diracun, dan kalian punya bukti, itu bisa dibawa ke ranah hukum. Jangan hanya teriak-teriak di belakang. Jangan jadi orang paling bodoh di dunia percaya sama fitnah. Mana mungkin 700 berbeda-beda TPS di seluruh Indonesia itu diracun. Gimana cara? Kecuali dalam satu tempat
700 itu mati massal. Baru kalian berteriak-teriak 700 KPPS meninggal. Ini satu-satu TPS berbeda-beda daerah. Gimana cara ngeracunnya? Kadang ide-ide kotor ini justru datang dari kalian loh. Kalian yang berbuat, kalian berteriak. Di Malaysia, di Ampang Malaysia, teriak-teriak itu di situ katanya kecurangan. Surat tercoblos. Ternyata itu basisnya Prabowo. Saya ke Malaysia, saya buktikan. Itu basisnya Prabowo. Logikanya tidak mungkin Jokowi menang di basis Prabowo. Ya. Buktinya tidak menang Jokowi di Ampang itu. Jangan suka memfitnah. Teriak-teriak tampang sih oke. Dari ujung kaki, ujung kepala, jenggot panjang, jidat hitam. Ya, gamis sorban panjang-panjang. Jangan. Kita muslim sama muslim loh. Tolonglah ajarkan kita sesama muslim ini kebaikan. Ya. Kita jalin ukhuwah Islamiyah yang baik. Ini ada ibu-ibu berteriak, kami siap mati. Siap mati, anakmu di mana kalau kamu mati? Suamimu gimana? Ngomong sih pakai ini, mak-mak. Ya. Jangan sok militan, mak, kalau nggak berani. Hanya ngemeng doang, mak. Jangan, ya. Buktinya tuh mak-mak 02 banyak masih pada hidup tuh. Ngaku pengen jihad, mati jihad. Emang kamu pikir gampang apa mati jihad itu? Enak. Malaikat dan Allah pun membenci orang seperti kalian. Ingat itu. Ya. Jangan pernah berkedok agama, tapi kalian ingin mengejar kekuasaan. Karena saya tidak akan izinkan orang menjual agama Islam ke dalam politik. Saya muslim. Dari kecil saya muslim. Tidak akan saya izinkan orang-orang ingin mengotori agama Islam dengan nafsu duniawinya. Ingat itu ya. Dan saya berharap pemerintah dan petugas kepolisian menegakkan hukum seadil-adilnya di negeri ini dan dikuatkanlah kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah kebenaran atas kebenaran ya Allah.